terjadi sebetulnya pada saat seseorang berdoa, pada saat seseorang berniat. Jadi Allah Ta'ala, yuk kita lihat lagi slide-nya. Allah menciptakan, Allah sebagai Khalik, Sang Khalik menciptakan alam semesta. Dan di dalam alam semesta itu ada manusia, kita ini. Kita kalau lihat alam semesta ini, Allahu Akbar, kayaknya kita kecil sekali di dalam alam semesta ini, ya. Tetapi ternyata antara alam semesta ini dengan manusia itu saling mempengaruhi. Alam semesta dipengaruhi oleh manusia dan manusia juga nanti mempengaruhi alam semesta. Dari apa? Oh, banyak. Dari perilakunya, ya. Kita memanfaatkan apa yang ada di alam semesta ini, ya, kekayaan-kekayaan alam yang Allah berikan, ya. Dan ternyata bukan dari perilaku saja apa yang kita lakukan, juga dari pikiran dan perasaan kita mempengaruhi alam semesta. Walaupun kita sangat-sangat kecil di alam semesta itu. Baru terasa terlihat kalau kita apa Bu, naik pesawat, awalnya masih gede, manusia pas naik, ih kecil ya Allah, kecil banget, ya. Iya, gunung saja kita lihat dari atas sudah kecil, apalagi manusia. Nah, sekarang bagaimana caranya manusia ini Allah berikan perangkat-perangkat untuk mempengaruhi alam semesta, ya, dengan tubuh yang Allah berikan sempurna dari ujung rambut sampai ujung kaki, ya. Ternyata tubuh ini diatur oleh dua organ, otak dan jantung. Apa Bu? Otak dan jantung, ya. Nah, orang selalu pikir otaklah segala yang mengendalikan tubuh ini. Betul. Tapi kalau nggak ada jantung atau orang bilang kolbu, maka kita bisa jadi apa? Makhluk yang seperti ini, Bu. Lu mau yang kayak gini, Bu? Saat-saat ini manusia bisa punya karya, ya, bikin sesuatu kayak manusia, tetapi ya hanya ada sistem otaknya, namanya robot. Tapi nggak ada sistem jantung, nggak bisa. Manusia sampai saat ini ngaku nggak bisa bikin ada sistem jantung atau sistem kolbu, ya. Kita juga alhamdulillah ya Allah. Coba pegang dulu Bu jantungnya Bu, coba Bu, ada jantungnya Bu? Alhamdulillah, nggak copot ya. Coba doa dulu, ya Allah, berterima kasih, alhamdulillah ya Allah. Allah ciptakan jantung, ciptakan kolbu untukku, ya. Rasakan Bu, rasakan Bu. Bisa rasakan detaknya Bu? Ah, ada yang nggak kerasa? Waduh. Cari Bu, cari Bu. Tengah agak ke kiri. Dep 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 dep. Kalau ibu nanti hari ini kerasanya kecil, coba nanti pas turun tangga atau naik tangga ya, itu ibu rasa lebih kenceng lagi. Duduk, 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 itu. Ya, satu lagi Bu, syukuri dulu, ayo, usap-usap kepalanya Bu. Alhamdulillah, ada otaknya Bu. Alhamdulillah, takut lupa ya. Bilang terima kasih, alhamdulillah ya Allah. Ya Allah, alhamdulillah, segala puji bagimu ya Allah. Engkau ciptakan otak bagi diriku ya Allah. Ya, bayangin ibu punya otak ya. Oke. Kalau ibu nggak tahu bentuk otak ibu, kurang lebih kayak ginilah. Ya. Waktu tanggal 7 Mei juga saya cerita tentang otak, karena memang saya senang membahas sesuatu itu dari ilmu otak dan ilmu dari tubuh kita, ya. Jadi otak itu ada otak besar, ada otak kecil, terbagi dua, ya. Di dalamnya Allah ciptakan namanya sel otak. Ya Bapak ya Bu, kita belajar sedikit anatomi, karena ini ada di dalam diri kita. Barang siapa yang semakin kenal dirinya, maka akan semakin mengenal Sang Maha Pencipta, semakin bersyukur, ya. Jadi ibu biasanya kalau habis belajar sama-sama kita gini, pulang ke rumah ibu seperti sepertiga dokter. Ibu mulai belajar bahasa-bahasa kedokteran. Jadi nanti kalau suami tanya, Umi belajar apa? Ya, belajar tentang neuron.
Apa itu? Sel otak. Nah, sel otak ini disebut neuron. Ibu punten, maaf, memang ada di dalam kesepakatan internasional, ya. Kita tidak bisa membahasa Indonesia kan nama-nama ini karena mereka lah yang memberi nama pertama. Dan ingat, ini ciptaan Allah ya. Ilmuwan tuh cuma beri nama aja. Cuman mereka teliti, ya. Nah, jadi sel otak itu disebutnya neuron. Jumlahnya 100 miliar. Allahu Akbar. Dan satu neuron kerjanya kayak satu komputer yang tercanggih di zamannya. Berarti ada berapa komputer di otak kita, Bu? 100 miliar. Allahu Akbar. Saya lahir tahun 60-an, tepatnya 68, punya 100 miliar. Ya. Mbak Desi lahir tahun berapa? Kayaknya masih muda banget. 76. 76, udah mau hampir 80. Juga punya 100 miliar, tapi otak Mbak Desi lebih canggih dari saya. Saya nggak mau sendiri. Teman-teman ibu-ibu yang lahir tahun 60-an mana? Saya cari teman, ada? Alhamdulillah, oh alhamdulillah masih banyak. Masih banyak tahun 60-an ya, Bu. Rupanya belum langka. Kita punya 100 miliar, Bu. Ya. Afwan, maaf. Ada yang lebih tua lagi yang tahun 50-an dan masih ikut taklim. Mana, Bu? Luar biasa. Coba angkat, Bu. Tahun 50-an masih hadir di sini. Alhamdulillah ya Allah, Ibu. Yang 82, Ibu. 82. Dan Ibu duduk di bawah. Ya Allah, luar biasa. Ibu nanti ketemu saya ya. Iya, saya minta doa sama Ibu. Masya Allah, Allahu Akbar. Kita ya, buat ibu-ibu, kakak-kakandaku yang hari ini hadir, yang usianya lebih tua dari saya, juga punya 100 miliar. Punya. Ya. Memang otak kita ibu-ibu yang lahir 50-an, 60-an, memang tidak canggih, tapi tangguh. Masya Allah. Makanya saking tangguhnya, karya, tahu karya? Karya, produksi, teknologi saat itu, ya, itu juga tangguh. Contoh, televisi yang dihasilkan oleh karya anak orang-orang yang lahir tahun 50-an, 60-an, itu tangguh banget, Bu. Makanya kalau dia rusak, dipukul. Iya nggak, Bu? Coba ingat. Masih ingat nggak, Ibu? Masih dapat, Bu? TV kalau rusak, ibu kita bilang pukul nak, pukul nak. Pukul atasnya. Ibu saya orang Palembang, tinggal di Makassar, ya, pakai logat Makassar. Pukul nak, pukul nak. Ya, itu saya ingat banget itu, ya. Tuti Aditama. Dia baca berita goyang-goyang. Saya bilang, "Ibu, goyang-goyang TV-nya. Pukul nak di atas." Pak. Kalau masih jelek, sampingnya nak. Pak. Jadi bagus. Ayo, Bu, kita bernostalgia dulu, betul, Bu? Makanya anak zaman dulu dipukul tetap jadi bagus. Karena otaknya tangguh. Sekarang mana boleh TV dipukul, Bu? Ibu pukul TV sekarang hancur. Karena ya, semakin tahun memang semakin canggih, tapi semakin lembut. Makanya era sekarang namanya soft touch. Selalu yang lembut. Dulu itu, aduh, televisi rusak pakai 5 jari telapak tangan, pak. Sekarang cuman begini-gini saja. Ya, saking soft touch. Maka juga generasi sekarang generasi lembut. Nggak bisa lagi kita pakai tangan, Bu. Ya, itu karena apa? Memang Allah Ta'ala yang ciptakan otak semakin tahun semakin canggih. Apa canggihnya? Kecanggihannya adalah otaknya menyimpan banyak data-data memori untuk sekarang ini.
Ya, itulah juga muncul teknologi informasinya cepat diakses. Semua berita cuman ya pakai googling aja bisa. Kita dulu kalau mau tahu berita apa yang terjadi, tunggu koran. Koran datangnya pagi sama sore. Makanya kalau ada kebakaran yang habis maghrib baru tahu besok pagi. Iya nggak Bu? Telat kan? Baru panik, oh rumah saya, masalah kita pergi jauh gitu kan. Ya, ada juga TV, tunggu jam 9. Ya, dunia dalam berita. Itu pun kalau nggak menarik nggak masuk di situ Bu. Ya, kita dulu mau tahu tentang kewanitaan, tunggu majalah sebulan sekali. Kartu ibu langsung tahu, Kartini, Femina, ya Allah. Dewi, zaman dulu ada Dewi ya Bu. Anak-anak kita juga mau tahu ya berita atau cerita-cerita, tunggu hari Kamis, majalah Bobo, Kuncung. Kuncung tuh hari apa? Senin kalau nggak salah ya. Karena seminggu sekali, makanya kita hafal tuh majalah. Seminggu sekali. Paling belakang Bona. Gajah kecil berbelalai panjang. Sama kucing siapa Bu? No, ketahuan umurnya yang tahu. Iya, makanya ya, karena memang otak kita berbeda, teknologi yang diciptakan juga beda Bu. Ya, itulah Sayyidina Ali bin Abu Thalib radhiyallahu an mengatakan, didiklah anakmu sesuai zamannya, karena memang sel otak memang jumlahnya sama 100 miliar, tapi Allah ciptakan ya, ada perbedaan-perbedaan. Kenapa? Dipengaruhi oleh lingkungan, dipengaruhi oleh nutrisi, ya, dan dipengaruhi juga ya alam semesta pada saat-saat sekarang. Ya, maka kita diminta stop untuk melabel generasi baru dengan label yang jelek. Ya, stop untuk bilang mereka generasi mecin. Saya juga udah mulai mecin. Ya, saya kecil kata ibu saya juga makannya mie instan. Stop bilang mereka generasi galauers. Stop bilang anak-anak kita generasi rebahan. Mari kita sebut mereka sebagai generasi Qur'ani, generasi Robbani. Kenapa? Bayangkan ditemukan metode-metode hafal Quran. Masih kecil udah hafal 30 juz. Saya aja kuliah baru hafal juz 30. Bukan 30 juz. Ya, padahal sekolahnya udah di Al-Azhar dulu. Metodenya belum secanggih sekarang. Kenapa? Karena apa yang kita ucapkan itu menjadi doa. Ya. Jadi kalau sekarang orang tua tanya, Bu Aisyah gimana sekarang mendidik anak sekarang? Ya, pokoknya ibu stop untuk tidak bilangin mereka generasi yang buruk-buruk. Udah gitu aja. Ya, berbaik sangka lah. Nah, dan sistem saraf ini, boleh slide-nya lagi. Mungkin ada TV-TV ya, di bawah juga ada TV ya, di luar kelihatan kah? Kalau enggak mungkin bisa buka, pakai ada YouTube ini ya, dibuka pakai. Oh ya, maaf ya. Saya maaf sekali harus pakai gambar karena mau bicara tentang tubuh manusia ya. Nah, kabel-kabel ini ternyata saling berhubungan seperti ini ya. Dia tersambung-sambung. Allahu Akbar. Gitu sambungannya. Ya. Sambungannya ini semakin diulang, sambungannya semakin kuat. Makanya semakin ingat. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita hidu di hidung kita, apa yang kita kecap di lidah, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan lewat tangan, lewat kaki kah, ini sambungan otaknya berulang. Itulah makanya mengapa untuk belajar kita diminta mengulang. Ya. Baca Quran juga makanya ada metode murojaah. Supaya apa? Ini di otak tersambung. Kalau ibu merasa, aduh Bu Aisyah, saya nih terlambat ini ya menghafalkan Quran, tenang aja Bu.
ulang aja terus. Ulang. Beberapa ulama mengatakan satu ayat diulang 40 kali, ibu hafal. Ulang, baca lagi, ulang. Kamu lagi tutup mata, ulang gitu. Tapi memang usia semakin muda lebih gampang lagi. Kenapa? Karena belum memikirkan banyak hal. Belum mikir listrik. Udah masih muda kan, anak TK SD belum mikir listrik, belum memikirkan tanah, belum memikirkan PBB kan Bu. Makanya mengapa sekarang pada saat anak kita masih muda kah, cucu kita masih lebih muda, diminta untuk nomor 1 diperkenalkan dengan Al-Quranul Karim ini. Ya, tapi kita yang sudah terlanjur dulu, ya sudah banyak sambungannya, bukan berarti belum atau tidak bisa belajar lagi. Kenapa? Kata para ahli 100 miliar tadi Bu, kalaupun umur kita sampai 100 tahun, belum ada kan 100 tahun? Mau sampai 100 tahun? Nggak mau. Lah maunya berapa Bu? Ibu mau pasnya berapa?